Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan, boleh melawat dan memberkati kita. Kita akan mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan pada minggu ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan. Kami puji, muliakan nama Tuhan di minggu ini. Kami mau terus belajar mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar firman Tuhan menjadi kekuatan dan penolong dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada minggu ini firman Tuhan menyapa kita dari Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Kami akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang boleh kami tawarkan pada minggu ini, jangan pernah menolak Yesus dalam hidup. Jangan pernah menolak Yesus dalam hidup. Mungkin kita pernah mendengar dan ataupun mungkin kita pernah melihat orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang punya nama, mempunyai latar belakang keluarga yang kurang baik. Orang yang berhasil bisa saja ayah dan ibunya tidak berhasil. Orang yang berhasil karena pendidikannya, bisa saja ayah dan ibunya tidak berpendidikan. Orang yang punya banyak pengalaman dan yang berhasil, bisa saja ayah dan ibunya tidak mempunyai banyak pengalaman. Tetapi ketika kita melihat orang yang sukses dan kita melihat latar belakang keluarganya, sulit kita untuk mengakui kebolehan dan kesuksesan yang dia peroleh. Terkadang kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, ketika seorang anak pergi merantau ke kota, pergi merantau jauh mencari pengalaman atau mencari pekerjaan,
Di kampung orang tuanya tidak punya nama. Ketika anaknya berhasil di perantauan dan anaknya pulang dari perantauan melihat orang tuanya, maka ada kalanya masyarakat yang tinggal bersama dengan orang tuanya tetap memandang sebelah mata anak yang berhasil tadi. Bagaimana mungkin dia berhasil di perantauan, sedangkan orang tuanya hidupnya sangat-sangat memperhatikan. Bapak Ibu saudara-saudara, teks firman Tuhan yang baru kita baca dan akan kita bahas pada minggu ini, di mana Yesus datang ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Minggu lalu kita belajar bagaimana Yesus memberikan pengajaran bahwasanya kedatangannya adalah untuk membebaskan tawanan, membuka mata orang-orang buta. Dan pada saat ini kita mau tahu, ketika Yesus mengajar di dalam bait Allah, orang-orang terkesima, orang-orang takjub oleh karena kata-kata yang indah yang disampaikan oleh Yesus di waktu Yesus mengajar dalam bait Allah. Tetapi berlanjut ketika mereka melihat kata-kata yang indah keluar dari Yesus, mereka melihat Yesus. Bukankah Yesus ini anak Yusuf? Orang tuanya kita kenal, Yusuf tukang kayu. Bapak Ibu saudara-saudara, terjadi mata melihat latar belakang keluarga Yesus. Mereka yang tadinya terkesima dengan kata-kata indah yang disampaikan Yesus, oleh karena Yesus anak Yusuf tukang kayu, tidak lagi mereka percaya. Mereka ragu. Mereka tidak yakin bagaimana Yesus bisa berkata-kata indah, mengajar dengan penuh hikmatnya, sedangkan Yusuf kita kenal orang yang sederhana. Pekerjaannya pun hanya tukang kayu. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka berpikir kalau Yesus akan memberikan mujizat, melakukan hal yang luar biasa di Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan dan bertumbuh. Makanya Yesus katakan, mungkin kalian akan berkata kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu, perbuatlah yang baik di kota ini. Tetapi Yesus mengerti apa yang mereka inginkan. Yesus mau mengadakan suatu pekerjaan yang besar di tempat itu, tetapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau orang-orang yang di Nazaret tidak percaya akan Yesus? Mereka hanya melihat Yesus itu kan anak tukang kayu. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Mereka berkata kepada Yesus, perbuatlah seperti yang pernah engkau berbuat di Kapernaum. Apa yang pernah terjadi di Kapernaum, Bapak Ibu? Kalau kita baca Injil Markus, Yesus pernah menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Yesus juga pernah menyembuhkan orang yang lumpuh. Itu terjadi di daerah Kapernaum. Orang Nazaret tahu Yesus lebih lagi melakukan hal yang luar biasa, bahkan spektakuler di Nazaret. Tetapi apa kata Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara? Seorang nabi sulit untuk dihargai di kampung halaman. Yesus yang dibesarkan di Nazaret sulit diterima, bahkan ditolak, karena tahu latar belakang Yesus itu sendiri.
Tidak ada sedikit pun, satupun mujizat yang diadakan Yesus di Nazaret ini. Kalau kita lihat tadi bagaimana Yesus langsung mendapatkan penolakan dan mereka menarik Yesus keluar dalam bait Allah untuk keluar dan mau mencampakkannya ke daerah tepi, ke jurang. Tapi Yesus berhasil pergi dan menghindari mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada minggu ini? Yang pertama, ketika hati kita menolak atau sulit untuk menerima Yesus, tidak akan ada satu tanda pun yang diberikan atau yang diadakan Yesus untuk kita rasakan atau kita lihat. Karena kita belum percaya dan menolak Yesus itu sendiri dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi di Nazaret. Mereka tidak percaya. Mereka menolak Yesus sehingga Yesus tidak ada mengadakan tanda di Nazaret. Bapak Ibu Saudara-saudara, kepercayaan kita, keyakinan kita akan kuasa Yesus, itu yang bisa membuat kita yakin mujizat Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Jadi sulit mujizat terjadi kalau kita tidak menerima Yesus. Kalau kita menolak Yesus, sulit terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita percaya dan sudah menerima Yesus, maka biarlah Yesus yang bertindak atas kehidupan kita. Jangan kita paksakan apa yang kita inginkan itu yang diberikan oleh Kristus. Tidak ada boleh pemaksaan. Karena milik kita adalah milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang menentukan kita sebagai miliknya, mau kemana kita dibawa olehnya, mau apa yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita. Tidak ada hak kita untuk menuntut Tuhan berilah ini, itu, kalau boleh seperti ini, seperti itu. Tidak ada hak kita untuk melakukan hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus percaya mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan masih nyata. Yang menjadi pertanyaannya, kepada siapa mujizat nyata? Kepada siapa mujizat itu masih ada? Kepada setiap orang yang setia, kepada setiap orang yang taat kepada Tuhan, kepada setiap orang yang menerima dan tidak pernah sedikit pun menolak Yesus dalam hatinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang terbaik, yang istimewa Tuhan akan berikan dan sediakan bagi setiap orang yang menerimanya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajari kami untuk menerima dan percaya akan kuasa Kristus, sehingga mujizat dan kehidupan yang terbaik Tuhan akan berikan dan sediakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.